Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan zahir batin tanpa tiada kurang suatu apapun jua. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan saya Hasna Masrurah di channel Salma Liza. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Uyun Masailun Nisa. Kitab Uyun Masailun Nisa ini adalah kitab yang sangat lengkap, di mana di dalam kitab ini membahas semua hukum-hukum yang kaitannya berhubungan dengan wanita, baik itu tentang haid, nifas, dan istihadah. Baiklah pemirsa, kalau kemarin kita sudah membahas baik apa itu pengertian haid, siapa saja yang wajib mempelajari ilmu haid, istihadah, dan nifas. Sekarang kita akan mempelajari apa itu tanda-tanda balik, di mana tanda-tanda balik itu ada 4. Yang pertama adalah seorang laki-laki dan perempuan sudah genap berusia 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah. Yang kedua, tanda-tanda balik seorang perempuan dan laki-laki sudah berusia 9 tahun dan mengeluarkan sperma. Yang ketiga, tanda-tanda balik yaitu haid. Dan yang keempat adalah hamil dan melahirkan. Itu tanda-tanda balik. Secara rinci akan saya jelaskan apa itu tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik yang pertama yaitu sempurna atau genap berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan penanggalan hijriyah atau penanggalan rembulan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang mana pada saat itu Ibnu Umar, tatkala beliau diajukan untuk mengikuti perang Uhud, Nabi belum memberikan izin kepada Ibnu Umar karena pada waktu itu Ibnu Umar berusia 14 tahun dan belum dianggap balik. 1 tahun kemudian Ibnu Umar diajukan kembali kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti perang Khandaq. Dan pada waktu itu jawaban beliau, Nabi Agung Muhammad SAW, memberikan restu kepada Ibnu Umar untuk mengikuti perang Khandaq karena dianggap Ibnu Umar itu sudah balik. Berdasarkan hadis di atas, kemudian ulama merumuskan bahwa bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah sempurna berusia 15 tahun, maka dihukumi balik. Sedangkan cara perhitungannya itu adalah dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu sampai dia berusia 15 tahun secara pasti. Oleh karena itu, jika kurang 1 hari saja seorang anak belum bisa dihukumi balik. Dalam penentuan umur balik ini yang dijadikan pijakan atau yang dijadikan pegangan adalah penanggalan hijriyah, bukan penanggalan masehi. Dengan demikian sudah seharusnya bagi tiap-tiap orang tua itu untuk lebih jeli, untuk lebih memahami pada penanggalan Qamariyah atau penanggalan Hijriyah. Karena pada zaman-zaman seperti sekarang ini, zaman-zaman now, itu mayoritas dari orang tua itu lebih ingat penanggalan nasional atau
penanggalan Masehi daripada penanggalan Hijriah. Jadi perlu diingat, usia 15 tahun genap atau genapnya usia 15 tahun itu terhitung dari penanggalan Komariah. Kemudian tanda-tanda balik yang kedua adalah keluar sperma pada saat berusia 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 59, wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu, yang artinya, dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai balik atau mengeluarkan sperma, maka hendaklah mereka minta izin. Berdasarkan hadis Nabi juga, rufi al-qalamu an salasatin anis sobiyi hatta yahtalim, rawahu Abu Dawud wal Baihaqi, yang artinya tuntutan untuk mengamalkan syariat tidak diberlakukan bagi 3 orang. 3 orang itu adalah salah satunya bagi anak kecil sampai dia keluar sperma. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi. Dari ayat dan hadis tersebut, ulama merumuskan bahwa keluar sperma adalah salah satu tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Keluar sperma bisa menjadi salah satu tanda balik apabila anak laki-laki atau perempuan itu sudah berusia 9 tahun dan sperma sudah yakin benar-benar terasa keluar, walaupun tidak terlihat dari luar kemaluan. Namun ia tidak dihukumi junub kecuali apabila sperma sudah terlihat dari luar. Jika belum genap usia 9 tahun, maka seorang anak belum bisa dihukumi balik. Tanda-tanda balik yang ketiga yaitu haid. Haid artinya seorang wanita yang pertama kali mengalami haid, maka mulai saat itu juga seorang perempuan sudah dihukumi balik. Jadi dia mempunyai kewajiban untuk sholat dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda balik yang nomor 4 yaitu hamil dan melahirkan. Pada hakikatnya, hal ini bukanlah menjadi salah satu tanda balik bagi wanita. Akan tetapi yang menjadi tanda balik adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahirkan. Sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali setelah melahirkan. Ketika seorang wanita sudah melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi balik semenjak 6 bulan lebih sedikit usia kandungan sebelum melahirkan. Itulah tanda-tanda balik dari nomor 1 dan nomor 4. Cukup sekian pembahasan tanda-tanda balik. Besok kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang batas usia wanita yang mengalami haid. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.